Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi. Hari ini hari Minggu teman-teman. Sorry kok hari Minggu, hari Sabtu. Baru banget pulang sepedaan. Lumayan lah. Kita bakar kalori sekitar 270 kalori. Muter-muter komplek tapi lumayan jauh. Tadi kurang lebih sekitar 30-an kilo teman-teman. Lumayan. Muter-muter 30 kilo sepedaan, jadi masih keringetan nih, baru banget balik. Keingetan banyak banget yang tanya perihal mobil listrik ya, baik lagi mobil listrik. Jadi mungkin sesuai saya ngomong ya. Jadi dulu itu kan saya sering ngomong kalau biasanya orang yang sudah migrasi ke mobil listrik gitu ya, itu malas mau balik comeback ke mobil ICE, mobil bensin tuh malas. Terbukti teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman atau teman baru saya gitu ya di media sosial atau di YouTube gitu. Itu mereka udah beli misalkan Air EV atau mobil Wuling Bingo gitu atau mobil apapun lah gitu ya. Nah, akhirnya dia beli mobil kedua ketiganya lagi tuh mobil-mobil listrik juga akhirnya, karena dia udah merasakan kenyamanannya, keiritannya, dan apapun lah pokoknya, keasikannya, ganjil genapnya, terus pajak murahnya, servis murahnya, segala macamnya teman-teman. Nah akhirnya banyak yang pada beli mobil listrik itu yang sebelumnya nih ya, saya khusus yang kali ini videonya khusus. Sebelumnya itu mobil dia Wuling, misalkan dia beli Bingo atau dia beli Cloud atau dia beli Air EV gitu ya, yang di rumahnya itu udah kepasang wall charger, tapi kan kalau Wuling itu kan soketnya GBT, beda sama yang punya Ioniq, punya Neta, punyanya Omoda, punya BYD, itu kan dia Type 2. Nah, tapi mereka itu udah pasang wall chargernya Wuling. Saya udah pasang om, tetapi saya mobil baru dapat sih memang wall chargernya dari mobil, tapi saya masa di rumah pasang dua gitu kan. Atau yang lama yang punya Wuling saya copot aja ya, ganti yang punyanya itu, boleh juga teman-teman, seperti itu boleh juga gitu. Jadi wall charger yang punya Wuling ganti dengan yang Type 2 gitu kan. Nah itu boleh juga, tetapi banyak juga yang nanya modul ini teman-teman, ini converter. Nah ini kebenaran baru datang ya teman-teman. Ini sebenarnya saya datangin gara-gara banyak teman-teman yang minta ya, jadi saya mau nggak mau datangin. Di sini EV charger adapter namanya ya. Saya buka aja, saya buka dulu EV charger adapter ini tuh. Nah ini ya, saya buka ya. Aduh, masih ini ada pouchnya, dapat pouchnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti kita coba ya ke mobil ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini sama sih seperti kayak yang bawaan Wuling ya. Kalau Wuling kan dapat begini juga, tetapi dia dari Type 2 ke GBT. Nah kalau ini kebalikannya teman-teman. Ini dari GBT ke Type 2. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya wall charger tapi GBT, punyanya Wuling khususnya, itu kan nggak bisa ya kalau kita mau ngecas ke Neta, ke Omoda, atau ke mobil barunya dia, ke MG. Jadi mau nggak mau teman-teman harus butuh ini. Ini adalah converter dari GBT ke Type 2. Bukan terbalik ya, bukan Type 2 ke GBT, tapi ini GBT untuk wall charger yang GBT mau menuju ke Type 2, mau menuju ke mobil yang sifatnya portnya tuh Type 2. Nah ini kemudian baru datang, kita cobain aja langsung di mobil ya. Bisa nggak sih dipakai gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ya. Ini soket charger mobil listrik yang GBT ya. Yang GBT biasanya punyanya Wuling tuh. Wuling pokoknya pakainya GBT. Nggak tahu deh kenapa tuh Wuling masih setia dengan GBT-nya gitu ya. Oke, kalau teman-teman udah punya charger di rumah, wall charger yang punya Wuling atau GBT seperti ini, kan nggak bakal bisa masuk kan ke Omoda atau misalkan ini ke BYD, kan nggak bakal bisa masuk tuh ya. Karena memang beda portnya gitu ya. Nah sekarang teman-teman tadi kan saya bilang manfaatin, bentar ya, ini adapter ini teman-teman. Nah ini adapter ya, ini kita bisa masukin begini teman-teman ya tuh ya. Nah ini adapter, oke ini udah masuk ya seperti ini. Jadi teman-teman kan bingung nih kadang, saya ngapain pasang wall charger lagi ya gitu kan. Jadi dua charger atau ya pokoknya intinya mendingan teman-teman jual aja kali wall chargernya gitu yang dapat ya. Nah mendingan beli seperti itu aja. Nah sekarang kita coba ya. Ini kita coba cas ke BYD. Oke teman-teman, nih megang kamera sembari megang ini susah juga nih. Oke ya, sekarang saya coba masukin, lihat ya. Ini saya coba masukin. Oke. Nah ini
Lihat tuh, langsung ngecas nih teman-teman nih. Oke ya, sekarang kita lihat di mobil ya. Saya setting di sini sih cuma 16 ampere teman-teman. Oke, bismillah. Nah, kita masuk kabin mobil. Oke, saya kasih lihat ya. Saya putar dulu kameranya. Nah, ini dia tuh, lihat ya. Ngecas ya teman-teman ya. Sekarang powernya 2,3 masuk ya. 2,3 kW. Ini mobil lagi dalam keadaan nyala, kebenaran AC lagi nyala, semua lagi nyala. Jadi wajar kalau kita kasih 3000 watt tapi yang masuk 2,3. Oke. Coba ngeliat di sini kali ya. Di settingan apa ya, energi. Nah, ini ya. Dia lagi 95%, lagi charging setting. Di sini bisa kelihatan nggak sih kalau lagi ngecas? Di mana ya kalau di sini ya? Yang jelas lagi charging lah teman-teman tuh ya. Lagi 2,3, remainingnya kurang lebih sekitar berapa nih? 2 jam, lagi 2 jam buat penuhin 5% aja 2 jaman loh kalau pakai 2,3 kW gitu ya. Nggak kebayang nih emang kalau pakai apa ampere-ampere yang kecil gitu ya. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi ini saya coba ke BYD. Ya sebenarnya sama aja sih mau cobanya teman-teman. Aduh, ke Omoda atau ke Neta, pokoknya semua mobil-mobil yang sifatnya apa namanya Type 2 ya. Nah, jadi seperti ini ya modulnya ya. Ini konverternya, ini port untuk GBT-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya sih udah pernah coba ini ke semua mobil ya. Maksudnya ke Omoda pernah, ke Neta pernah, ke BYD pernah ya. Pada prinsipnya sih ini support lah ke semua mobil yang Type 2 soket port chargingnya ya. Kalau teman-teman minat ya silakan aja, nanti bisa ke di link deskripsi saya kasih tahu, saya kasih lihat lah ya linknya ya. Terus apalagi ya? Ya kan banyak pertanyaan karena gini, karena kebanyakan itu mereka itu sayang, dia mau ganti, misalkan dia beli Neta gitu ya, atau dia udah punya Air EV, dia beli Neta tuh. Jadi teman saya tuh banyak yang beli Air EV, terus dia ganti ke Neta, tapi waktu Air EV itu kan dia wall chargernya itu udah yang integrasi dengan PLN kan, udah integrasi dengan PLN, dapat subsidi diskon 30% kalau malam hari gitu kan. Nah, dibanding dia dapat dari Neta dipasang, sedangkan Neta nggak support yang OCPP atau dari mobil Toyota bahkan. Jadi dia punya Toyota juga, BZ4X itu. Dia punya BZ4X, tapi wall charger BZ4X itu nggak bisa terintegrasi dengan PLN karena memang dia tidak didaftarkan, mungkin dari ATPM-nya itu tidak mengesenikan atau tidak mendaftarkan seri wall chargernya itu ke Icon Plus atau ke Haleora gitu ya. Jadi ini tidak bekerja sama dengan PLN, akhirnya dia tidak dapat diskon itu. Nah, tetapi saya mau garis besarin buat teman-teman yang misalkan wall chargernya udah punya support OCPP dulu ya, yang Wuling terutama nih, yang GBT nih. Jadi hampir banyak kan dulu karena pelopor selain Ioniq kan Wuling duluan lah, mobil kecil itu kan yang REV kan. Nah, itu kan dia akhirnya pada beli wall charger yang bisa integrasi dapat diskon. Nah, akhirnya dengan beli mobil yang sekarang ini, dibanding dia nggak support diskon, ya akhirnya dia pada cari ini gitu, pada cari konverter ini supaya bisa tetap, walaupun dia ngecas mobil Netanya, Omodanya atau BYD-nya, dia tetap dapat potongan diskon itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang butuh konverter ini, silakan aja gitu ya teman-teman ya. Oke, begitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.